Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 4. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami rindu bersama-sama mendalami firman-Mu, urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu, agar kami mengerti, memahami sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saat ini saya beri judul, Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dan saya mendasari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Dari pengalaman kita bisa belajar tentang banyak hal. Baik itu tentang kegagalan ataupun juga tentang keberhasilan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam khotbahnya di Serambi Salomo, Petrus tidak ragu-ragu membeberkan dosa-dosa orang Israel. Dosa-dosa orang yang mendengarkan firman yang disampaikannya pada saat itu. Petrus mengatakan dalam khotbahnya bahwa mereka berdosa karena mereka telah menolak Allah. Karena mereka membenci bahkan membunuh Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Petrus mau agar orang-orang tersebut sadar dan bertobat. Agar mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Di dalam ayat 19 sampai 20. Belajar dari Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Petrus pun bukanlah orang yang pernah tidak berdosa. Atau Petrus bukanlah orang yang tanpa dosa. Petrus pernah gagal dalam mengikuti Tuhan. Ia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus sadar akan dosanya dan dia datang kembali kepada Tuhan. Dia memohon pengampunan dari Tuhan dan dia bertobat. Sehingga dia menjadi seorang rasul, seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Bahkan ia mati syahid. Ia mati dengan cara disalibkan dan kepala ke bawah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi orang-orang yang berdosa seperti saya dan ibu bapak saudara-saudari, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita sadar akan dosa dan kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam iman percaya kita, bahwa kita mengaku dosa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya anugerah dan pengampunan yang sudah Tuhan karyakan melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Ia merelakan nyawanya. Ia curahkan darahnya yang mahal untuk kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa. Melainkan kita adalah orang-orang pewaris-pewaris kerajaan sorga. Kita adalah anak. Maka karena itu kita akan menerima warisan hidup yang kekal. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan agar kita jangan lagi berkubang dalam lumpur dosa. Melainkan kita hargai kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Peliharalah keselamatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan anugerah Allah. Jangan sia-siakan kasih Allah. Sadarlah dan bertobatlah. Pengampunan Tuhan nyata.
diberikan kepada setiap orang yang merendahkan diri, mengaku dosanya, dan bertobat. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, agar kita senantiasa hidup benar di mata Allah. Dan kita benar-benar melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Sehingga kita hidup diberkati dan kita diselamatkan oleh kasih anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi biarlah kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kami tidak akan pernah kami sia-siakan. Melainkan kami boleh bertobat supaya kami diampuni atas segala noda dosa dan cemar kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan iman dan harap kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah firman ini menjadi berkat buat kami sekalian Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan pakailah seluruh sidang jemaat-Mu, agar kami senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya, hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.